Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Prajurit Kristus, yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kita. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhir, dilindungi kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia layak melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan bagi sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang jatuh siang, terhadap pakai sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 10.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di tangannya, kakimu jangan terlantar pada batu. Sehingga dalam teduh engkau langkahi, kau menjak anak singa dalam bernaga. Sungguh hati melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku memuliakan dia dan akan memberikan padanya keselamatan daripadamu. Amin. Shalom prajurit Kristus. Apakah prajurit Kristus sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Yang siap angkat jempolnya. Nanti kalau Kak Ida tanya, jawab ya. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan ibadah raya anak hari ini. Siap. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Siapa di sini yang mau ikut Tuhan selamanya? Aku, Kak. Wah, semuanya mau ikut nih. Iya nih, Kak Kak, mau Parmin. ikut. Kayak lagu ini kan, Kak? Oh iya, ada lagunya ya? Ada, Kak. Yuk, kita panggil musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Dari awal lagi. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena siapa? Papa, bukan pula Karena siapa lagi? adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, Tapi karena apa? cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Cinta siapa? Tuhan, luar biasa. Lebih semangat lagi ya. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena siapa? Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena apa ya? Karena cinta Tuhan. Cinta siapa? Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Aku, Kak. Coba lihat ke kalian, apa semuanya cinta Tuhan Yesus? Kayaknya nggak ada yang nggak cinta deh, Kak. Semuanya cinta Tuhan Yesus ya. Oke, kalau gitu biarlah Tuhan Yesus makin bertambah dan kita makin Kecil. berkurang dan kecil-kecilnya. Oke. Kayak lagu ini, Kak. Hah? Ada lagunya, Kak. Oh, ini juga ada lagunya? Iya, Wah, Kak. kalau gitu panggil musiknya lagi dong. 1, 2, 3, musik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, makin kecil. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling mundur. Bila Yesus maju dan salib muter yuk. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita ulang dari awal ya. Ya harus makin bertambah. Ku harus makin mundur. Yuk, makin kecil, makin berkurang, turun. Kurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling mundur. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya muter yuk. Pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik. Pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi. Pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
sudah memuji Tuhan nih Kak Verlin. Sekarang kita waktunya penyembahan nih Kak. Oh iya, kalau gitu kita mesti siapkan hati ya. Iya Kak. Yuk semuanya siapkan hati. Kita fokus untuk kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa ya. Gak boleh main-main. Kita berikan hati kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang setuju angkat jempolnya. Setuju Kak. Yuk kita siapkan hati menyembah Tuhan yuk. Biar hidup kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Hidup kita yang lama biar digantikan dengan cara hidup yang baru. Paradigma kita yang lama digantikan paradigma yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik, kita akan sembah Tuhan dengan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mulai dari awal lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu, ku telah mati. Kita tinggalkan cara yang lama, kita perbarui hidup kita untuk kita selaras dengan firman Tuhan, karena semuanya sia-sia. semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, kita letakkan di mezbah Tuhan. Mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati
masyarakat ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau diperbarui Tuhan. Kami mau tinggalkan hidup kami yang sia-sia. Kami mau hidup baru yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tidak ada yang main-main, semuanya sembah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan selalu menolong kita. Bagaimana Tuhan selalu memberkati setiap kita. Dia selalu ada untuk kita. Mari kita sembah dan tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kak Verlin yang akan pimpin doa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kakak yang akan membawakan firman dapat diberi berkat dan diberi hikmat agar dapat memberitakan Injil-Mu dengan baik. Kiranya juga kami dapat mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa ya. Sama ketemu lagi sama Kak Mika nih. Kak Mika juga sehat. Nah, semuanya duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kelas besar, ambil Alkitabnya, buka kitab Kisah Para Rasul 9. Nah, adik-adik yang belum, duduk yang manis, oke? Nah, sekarang dengar baik-baik. Kakak mau cerita tentang Saulus. Siapa sih Saulus itu? Pasti udah ketebak ya, tapi kakak mau kasih tahu lagi nih supaya makin mengerti, makin tahu firman Tuhan. Nih, ada namanya Saulus, ya kan? Nah, Saulus itu orang Farisi yang pinter, tahu kitab firman Tuhan. Pada zaman itu, orang-orang pada Pentakosta, orang-orang semakin banyak percaya sama Tuhan, semakin banyak pengikut Kristus. Nah, orang-orang di sana ya, mereka memuji, menyembah, mengabarkan firman Tuhan. Bahkan mereka bersemangat di kota, di desa, waduh semua semangat. Tapi yang tadi itu tuh kakak bilang Saulus itu gak suka. Walaupun nih ya orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus banyak yang ditangkapin, banyak yang dipenjara. Nah itu tuh tugasnya siapa itu? Nah kerjaannya si itu tuh, si Saulus. Nah Saulus gak suka. Saulus itu berasa aku ini yang benar, aku ini yang hebat, aku tahu semua firman Tuhan, aku tahu semua kitab. Gitu, jadi dia merasa paling hebat, paling pinter, paling tahu.
Nah, makanya dia gak suka orang-orang Kristen bertumbuh. Makanya kalau dia lihat nih ya orang-orang Kristen berkumpul memuji menyembah, mengabarkan firman Tuhan. Wah, dia semangat banget tuh nangkapin, dijeblosin kemana? Ke penjara. Nah, orang-orang Kristen makin takut gak? Oh enggak. Nih, Saulus melihat, nah kira-kira nih siapa nih, yang di mana nih tempatnya nih sisa yang mereka mau berkumpul. Wah, pasti dia itu sudah berencana di otaknya nih ya. Udah ada pikiran-pikiran bagaimana nih caranya menangkap, menjebloskan orang-orang Kristen itu tuh, pengikut Kristus itu ke dalam penjara. Pada satu hari Saulus ini dia tahu mungkin nih di situ tuh di tempat itu tuh ada orang pengikut Kristus tuh yang lagi bikin kebaktian atau bikin ngasih tahu kabar baik tentang Kristus gitu ya. Terus dia naik kuda nih. Wah, namanya jalan itu Damaskus, di Damaskus ya. Nah, tiba-tiba tuh dia kudanya gitu ya, jatuh dianya. Karena kudanya itu melihat ada cahaya yang terang dan Saulusnya jatuh. Terus dia gini, wah pasti jatuh kesakitan dong ya. Nah, terus dia silau nggak bisa lihat lagi. Waduh, gimana ini nggak bisa lihat lagi? Bagaimana ceritanya nih? Nah, terus Saulusnya merasa gini nih, waduh. Aku gak bisa lihat nih karena silaunya cahaya itu. Dia jatuh dan dia tidak bisa melihat, dia gini-gini nih. Wih, mana nih kuda? Kudanya mungkin udah lari ya karena udah takut dengan silauan itu ya. Nah terus dia bilang, ini apa? Nih ada suara, Saulus. Kau siapa Tuhan? Kau siapa gitu? Engkau siapa Tuhan? Dia nggak bisa lihat kan? Karena cahaya terang banget, nggak bisa lihat. Sampai tuh ya dia nggak bisa melihat tapi mendengar. Nah, waktu dia mendengar gini, waktu dia tanya, siapa engkau Tuhan? Nah, suara itu bilang gini nih, Saulus, aku adalah orang yang kamu aniaya. Aku adalah orang yang kamu kejar-kejar, yang kamu aniaya. Hah? Kamu siapa? Nah, Tuhan berbicara kepada Saulus. Nah, Saulusnya itu nggak bisa lihat, mendengar, dan dia bilang, aku tidak menganiaya, tapi engkau menganiaya aku, kata Saulus, kata Tuhan suara itu ya, yaitu Tuhan. Nah, terus kamu pergi, suara itu mengatakan lagi kepada Saulus, kamu pergi ke tempat yang aku tunjuk. Nah, di sana kamu akan ketemu dengan hambaku, ketemu dengan orang yang kutunjukkan kepadamu. Nah, terus apa yang terjadi? Benar. Nah, Saulusnya itu tuh gak bisa lihat kan? Dia dibantu sama orang nih. Sampai dia ketemu sama tempat yang dikasih tahu sama suara Tuhan itu. Nah, di sana dia gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena jadi dia gak makan, gak minum. Ngapain dong dia? Oh, dia berdoa. Dia berdoa. Bayang gak sih? Orang yang jahat banget, orang yang tidak ada kemanusiaannya itu tuh, seorang Saulus, dia berdoa. Aduh, dia berdoa, bahkan dia gak makan, gak minum. Nah, sampai apa? Sampai orang yang ditunjukkan Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk nyamperin si Saulus itu tuh datang. Nah, sebelum dia orang yang ditunjuk itu tuh, Tuhan berbicara dengan Ananias, seorang hamba Tuhan, pengikut Kristus. Nah, Tuhan berbicara kepada Ananias nih, bilang gini, Ananias, kamu pergi ke tempat yang aku tunjuk kepadamu. Nah, di sana kamu akan ketemu dengan Saulus. Kamu berdoa buat dia, karena dia akan kupakai sebagai alatku. Ananias kan bingung ya, agak takut dong. Kenapa? Iya, ternyata dia pernah dengar dan itu sudah terkenal bahwa Saulus itu adalah orang yang
jahat, yang mencari-cari, ya kan, mencari-cari orang-orang Kristen, dimasukin ke penjara. Nah, dia takut, tapi Tuhan bilang, tadi apa? Dia akan kupakai sebagai alatku. Makanya si Ananias berani dan dia ketemu benar sama Saulus. Dan Ananias menumpangkan tangannya dan tiba-tiba matanya Saulus yang buta jadi wah, bisa melihat lagi. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Saulusnya itu berubah. Berubah yang buta jadi melihat. Dan yang lebih hebatnya lagi nih ya. Ternyata Saulus itu merasa, ya kan? Dia sudah jahat, sudah menjahati orang-orang Kristen, apalagi sudah berdosa sama Tuhan, ya kan? Dia kembali nih jadi yang baru. Dia mengalami perjumpaan sama Tuhan, mengalami perubahan waktu Tuhan ketemu dengan dia berubah. Nah, waktu dia berubah, dia meninggalkan masa lalunya. Dia nggak mau mengingat yang lama-lama. Dia nggak mau melihat lagi yang dia nakal, yang dia tadinya jahatin orang-orang Kristen. Tapi dia mau fokus sama Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan, dia berubah. Namanya juga nggak jadi Saulus, berubah jadi apa? Paulus, tuh kelas besar ada yang tahu. Nih Paulus berubah, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan dia mati-matian jadi pengikut Tuhan Yesus. Dia mengabarkan firman Tuhan, dia datang kepada orang-orang untuk mengabarkan kabar baik. Jadi firman Tuhan bilang gini nih, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, di kitab Roma ya. Nah, Saulus yang jadi Paulus, dia meninggalkan yang lama. Dia mau datang kepada yang baru, yaitu apa? Menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, bahkan dia rela mati buat Kristus. Nah, adik-adik, dengar baik-baik. Mungkin kita kemarin-kemarin suka bohong, ya, suka ngelawan orang tua, suka melakukan yang gak baik. Nah, itu kita tinggalkan, kita tanggalkan. Kita sekarang sudah yang baru. Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Saulus menjadi Paulus. Berubah. Semua bilang berubah. Pintar, semuanya berubah. Berubah dari baik, dari jahat ke baik. Ya, nah, yang tadinya gak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi ya, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke adik-adik, mari lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami terus datang kepada Tuhan. Ubah kami Tuhan setiap hari untuk kami sama seperti Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, pikiran kami, bahkan setiap perbuatan kami biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan penuhi kami Bapa. Biarlah Bapa, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus berkati. In the year of 2022 is the year of the new paradigma. The way that you think that has been changed by the Holy Spirit converted to the Holy Bible. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung.
prajurit-prajurit Kristus, saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman di minggu ini. Yang pertama, prajurit-prajurit Kristus yang ingin memberikan persembahan bisa langsung dikirim di nomor rekening yang ada di layar ya. Yang kedua, prajurit Kristus, jangan lupa sekarang sudah ada onsite loh. Ibadah onsite akan dimulai jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore. Ajak teman-temannya ya. Dan jika prajurit Kristus sedang sakit, bisa ibadah loh di YouTube channel GB Mintara Host Shalom. Yang ketiga, jika prajurit Kristus memiliki seputar pertanyaan soal ibadah raya anak, bisa langsung ditanyakan di IG-nya ya, di @ibadahanakhost. Dan yang keempat, berikut nama-nama prajurit Kristus yang sudah berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya! Yang kelima, prajurit Kristus, mari kita saksikan beberapa video dan foto dari prajurit Kristus teman kita ya. Itu semua pengumuman di minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Prajurit Kristus gimana ibadahnya? Keren kan? Nah, sebelum kita selesaikan ibadah, yuk kita berdoa syafaat dulu. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah. Terima kasih atas kebaikan kamu Tuhan. Kau sudah melindungi kami dari awal sampai akhir. Dan Kau sudah memberkati kami. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memberitahukan firman ya Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Engkau. Berkati juga prajurit-prajurit Kristus yang ada di rumah supaya mereka tetap semangat ibadah di rumahnya Tuhan dan berikan mereka perlindungan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bahasa Indonesia kita Tuhan, berkati bangsa Indonesia supaya dilindungi oleh Engkau ya Tuhan dan dijauhkan oleh teroris-teroris dan orang-orang jahat ya Tuhan. Berkati juga untuk Presiden Pak Joko Widodo ya Tuhan, supaya Pak Joko Widodo bisa melindungi Indonesia dengan benar ya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk tentara-tentara dan polisi-polisi yang lain, supaya mereka bisa lindungi Indonesia dengan baik dan bisa jaga supaya tidak ada orang-orang jahat di bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk virus ini, supaya virus COVID ini bisa hilang di bangsa Indonesia dan seluruh dunia Tuhan, supaya COVID ini Kau hilangkan, Kau musnahkan ya Tuhan Yesus, supaya kami masih bisa bergereja dengan tenang ya Tuhan Yesus dan tidak usah takut-takut lagi ada virus COVID ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah kami, berkati sekolah-sekolah kami supaya dilindungi oleh Engkau, dijauhkan oleh virus-virus atau penyakit-penyakit baru ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami supaya gereja kami dilindungi oleh Engkau dan tidak ada lagi virus-virus di dalam gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami supaya ada jiwa-jiwa baru masuk ke gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Shalom adik-adik, kita udah selesai beribadah. Kakak lihat hari ini ada yang bahagia loh mukanya, karena ada yang ulang tahun. Nah, sebelum terima doa berkat, kakak mau berdoa buat yang berulang tahun. Yuk kita lipat tangan kita, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai beribadah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kehidupan mereka. Tuhan sudah menjagai, bahkan Tuhan sudah memberkati. Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, Tuhan terus memberikan mereka kepandaian ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar terus Tuhan prajurit-prajurit Kristus ini menjadi anak panah-Mu Tuhan. Mereka boleh berdampak Tuhan bagi lingkungan mereka, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, maupun dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biar Engkau memberikan mereka hikmat, kepandaian, agar mereka boleh menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan orang tua mereka. Setiap pekerjaan usaha apapun yang dilakukan, Tuhan yang memberkatinya. Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan ada hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan bagi setiap orang tua dari adik-adik prajurit Kristus dalam mereka mendidik dan membesarkan anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau terima berkat. Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri dan angkat kedua tangannya. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik prajurit Kristus, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you.